Beberapa bulan yang lalu ada satu berita yang menurut gue menarik banget buat kita bahas sekarang. Meskipun beritanya itu beberapa bulan yang lalu, tapi ada berita baru-baru ini yang membuat berita yang lalu itu jadi relate. Biar gue bisa bahas sekarang. Ini berita 1 bulan yang lalu muncul dari Kompas gitu ya, di mana ada salah satu menteri yang menyarankan warga negara Indonesia itu cari kerja di luar negeri biar bantu kurangi pengangguran. Kalau misalnya kita lihat konteks blanknya gitu ya, atau konteks kosongnya, menteri menyarankan kita cari kerja di luar negeri, tapi kalau misalnya pada akhirnya beliau itu seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan, emang agak sedikit aneh. Nah tapi beberapa bulan kemudian, di bulan Juli 2025, ada lagi berita dari Kompas. Ini datang langsung dari pendapat menteri lagi yang bilang kalau misalkan WNI nggak harus kabur ke luar negeri karena lapangan kerja ada di depan mata. Ada satu menteri yang bilang, ya udah lu cari kerja di luar negeri. Ada satu menteri yang bilang, jangan cari kerja di luar negeri. Di sini banyak. Jadi pertanyaannya adalah, gua harus percaya dan juga harus nurut ke siapa nih? Berdua selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia, dan kita bakal ngomongin soal berita yang berbau tentang pemerintahan, negara kita tercinta, dan juga lapangan pekerjaan. Beberapa minggu yang lalu kita sempat bahas tentang job fair maut yang ada di Bekasi gitu ya, dimana banyak banget orang-orang yang menjemput bola mencari pekerjaan, tapi pada akhirnya job fair itu penuh banget dan gak bisa dimasukin. Bahkan ada yang desek-desekan, ada yang sampai pingsan gitu ya. Begitulah usaha dan juga perjuangan orang-orang buat nyari kerja. Tapi di bulan Juni kemarin, ya tepatnya tanggal 26 Juni 2025, ada sebuah berita yang kalau misalnya kita lihat thumbnailnya aja, kalau misalnya kita lihat judulnya aja, ini emang memancing emosi. Judulnya, Menteri Karir sarankan warga cari kerja di luar negeri dan bantu kurangi pengangguran. Ini berita menarik banget dilihat dari judul. Karena apa? Karena kalau misalnya ngomong itu orang-orangan pemerintah, baik itu menteri, otomatis orang-orang yang emang baca beritanya itu langsung merujuk ke visi misi presiden dan wakil presiden, ya nggak sih? Dimana waktu kampanye kemarin pasti mereka berjanji untuk membuka lapangan pekerjaan. Lo bisa lihat sendiri di kolom komentar dari berita ini, banyak banget orang-orang yang langsung gondok gitu ya, bilang kayak sekelas menteri kayak gini, nggak ada menteri yang kompeten. Bapak saja yang pindah jadi menteri di luar negeri atau di luar angkasa sekaligus. Ada lebihin lah Australia yang upahnya tinggi, pemuda orang Indo masuk kerja di sana, jangan ke negara yang sama-sama masih berkembang dijadiin budak. Nah setelah gue baca artikel lengkapnya, dimana ini masih ada gitu ya, judulnya masih belum dirubah. Biasanya kan kalau misalnya ada berita yang kontroversial kan judulnya tuh bisa dirubah gitu, atau seenggaknya hilang sama sekali beritanya. Ini yang ngomong adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pak Abdul Qadir Harding. Jadi yang ngomong ini adalah menteri yang biasanya ngurusin pekerja di luar negeri. Dia ngomong itu dalam acara talkshow dan peresmian Migran Center di gedung Profesor Soedarto Universitas Diponegoro, Semarang hari Kamis kemarin, tanggal 26 Juni 2025. Beliau bilang di Jateng ada hampir 1 juta pengangguran yang belum terserap. Anda mahasiswa calon tenaga kerja yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri. Ini kalau misalnya yang gue lihat full konteksnya dibandingin sama cuman ngeliat judulnya doang, gue yakin beliau yang notabene itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran yang biasa ngurusin soal pekerja di luar negeri, terus sedang ngomong dalam acara talkshow dan peresmian Migran Center di gedung Profesor Soedarto dengan kapasitas dan posisinya, menurut gue nih ya, ini menurut pribadi gue nih, gue bukan buzzer, gue bukan orang yang lagi nyari posisi komisaris. Pendapatnya dia yang bilang kalau misalkan sarankan warga cari kerja di luar negeri itu nggak harmful sama sekali. Ini menurut gue, tapi kalau misalnya menurut lo bilang kayak, oh enggak, pendapat lu salah bang, dia juga tetap nggak pantas ngomong kayak gitu. Karena orang-orang pemerintah, nggak apa-apa gue hormatin. Cuman kalau misalnya dalam opini gue, setelah gue tahu konteks, kalau misalnya beliau itu adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran dan dia bilang sendiri kalau misalkan ya udah, kalau misalnya Indonesia nggak ada gitu, silakan cari luar negeri biar kita bisa lindungin, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau misalnya gue di kolom komentar, mungkin sebagian orang-orang yang udah emosi duluan gitu ya, cuman terpancing dari judulnya doang, I don't know gitu. Padahal dalam berita ini juga ada konteksnya juga, ya nggak sih? Ada deskripsinya juga gitu. Tapi mungkin karena emang lebih catchy ngelihat thumbnail dan juga tulisan dalam foto ini, orang-orang langsung pada rame banget ngehujat gitu ya. Bahkan saking epic hujatannya, Menteri PPM langsung buat klarifikasi aja 5 hari yang lalu. Boleh kita baca berita bareng-bareng gitu ya, soal full konteksnya. Yang menyebut secara nasional angka pengangguran Indonesia telah melampaui 70 juta orang.
Dalam kondisi seperti ini, bekerja sebagai pekerja migran Indonesia terampil disebutnya sebagai salah satu solusi utama untuk mengurangi pengangguran. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta acara terkait minimnya lapangan kerja dalam negeri, Kardi menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangannya. Bahkan dia sendiri ngejelasin full konteks. Kalau misalnya ditanya, lapangan kerja Indonesia kayak gimana? Ya lu coba tanya nih ke menteri yang lain. Gue menteri yang ngurusin kerjaan di luar negeri gitu. Pertanyaan itu harusnya tanya ke Menaker, bukan saya. Karena yang bertanggung jawab soal penyerapan tenaga kerja dalam negeri itu Menaker. Saya menyerap yang keluar negeri. Ia menegaskan tugas Kementerian P2M adalah menjadi jembatan bagi WNI yang ingin bekerja ke luar negeri secara legal dan aman. Dimana justru bekerja di luar negeri, jembatan kita menapak karir lebih bagus, karir global. Jadi bekerja di luar negeri bukan pilihan alternatif. Kalau menurut saya ini pilihan paling utama. Lanjutnya, Karding juga menyampaikan keyakinannya bahwa pengiriman PMI ke berbagai negara bisa menjadi sarana Indonesia untuk menanamkan pengaruh secara global. Apakah sudah ada respon dari Menaker, Menteri Tenaga Kerja? Udah. Ini berita yang terbaru tanggal 3 Juli 2025 di mana Menaker sendiri minta WNI untuk gak kabur keluar negeri. Ini seakan-akan berita kayak kontradiktif, padahal ini adalah berita kelanjutan dari pendapat Menteri P2MI sebelumnya. Oke, beliau sampai bilang kayak kalau sekarang menguasai bukan dengan perang, tapi ide dan gagasan. Korea Selatan menguasai kita karena K-popnya didesain bagus. Kita kuasai dunia dengan kirim PMI yang punya skill, sehingga nilai keindonesiaan itu menyebar ke seluruh dunia. Ya pun optimis keberadaan PMI yang berkualitas bisa membuka jalan bagi generasi Indonesia menjadi pemimpin di panggung global. Di masa suatu hari orang Indonesia bisa jadi Perdana Menteri di Inggris, kayak orang India jadi PM di Inggris. Jalan terbaik menguasai dunia global, salah satunya dengan instrumen pekerja migran. Ini full konteks beritanya kagak nyelekit atau nyakitin sama sekali menurut gue ya. Justru ini kayak kita bisa dikasih lihat kalau misalkan Menteri P2M ini optimis kalau misalkan dia bisa kerja dengan benar, terus habis itu bilang kalau ya lu kalau misalnya memang pengen nyari kerjaan di luar negeri, kita siap ngasih fasilitas juga ikut ngebantu gitu loh. Baik, kayak gue bukan bazar ya. Dan biar kita bisa lebih full lagi mengetahui bagaimana kelanjutan dari beritanya, yang mana dari bulan Juni ya 2025 di tanggal 25 kita bakal lihat bareng-bareng klarifikasi kayak gimana. Gua rasa dengan kita udah baca berita fullnya nggak harus nonton klarifikasi juga nggak apa-apa sih menurut gua, tapi menjadikan peluang kerja di luar negeri ini sesuatu yang dapat membantu mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, oke. Itu katanya. Terus habis itu ada berita lanjutannya yang seakan-akan tuh kayak beda ini banget, berseberangan banget coy. Ada yang bilang kayak harus keluar negeri, ada yang kagak gitu. Padahal ini berita lanjutannya. Ini Menaker bilang katanya bekerja di luar negeri menjadi solusi terakhir dari kebutuhan lapangan kerjaan di dalam negeri. Oke, jadi beliau ngerespon saran dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tadi udah gue kasih tahu untuk mengatasi persoalan pengangguran terbuka. Jadi kita harus mengoptimalkan semua peluang. Yang pertama, peluang pertama itu sebenarnya adalah dari program prioritasnya Pak Presiden. Kalau misalkan Menteri Tenaga Kerja yang bilang cari kerja di luar negeri aja, nah itu baru problematik menurut gue. Tapi kalau misalnya pada yang ngomong itu emang dari menteri yang bisa ngurusin kerjaan di luar negeri, harusnya sih fine-fine aja. Kalau misalkan beliau nih Pak ya si Erlin yang ngomong, nah justru orang-orang tuh menurut gue ya valid ketika langsung roasting. Jadi kita harus mengoptimalkan semua peluang. Tadi dia bilang jadi ada makan bergizi gratis 50.000 satuan SPPG, ada 80.000 koperasi desa merah putih, nanti kemudian ada hilirisasi, kemudian ada ketahanan pangan, ketahanan energi, itu adalah pekerjaan yang sudah di depan mata. Ini agak sedikit ironis ya, soalnya gue baru aja ngelihat postingan dari orang random di Twitter ya, kalau misalkan sempat agak bermasalah juga MBG itu yang di bagian catering, ada juga katanya masih belum dibayar, bahkan udah ada postingan kayak mitra BG untuk MBG bukan untuk cari untung tapi untuk cari yang pahala. Gue rasa orang-orang juga butuh makan, gak cuma pahala, ya gak sih? Namun ya si Erli mengakui program pemerintah itu masih berproses untuk persiapan maupun pelaksanaan. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri juga membantu menyiapkan SDM tenaga kerja dalam program yang ada, misalnya dengan Kementerian Koperasi telah disepakati pelatihan pengelola koperasi Desa Merah Putih. Ya, ini ada solusi-solusinya. Solusi pertama yang tadi, solusi kedua tentu lapangan kerja dan investasi baru. Dengan adanya Danantara, teman-teman juga lihat sudah ada investasi sekian masuk.
Ini agak sedikit paradoks ya. Ada beberapa berita yang bilang kata investasi di Indonesia ada yang masuk, ada yang justru nggak jadi invest terus habis itu keluar, kayak misalnya perusahaan teknologi dan lain-lain gitu ya, yang tadinya pengen buka HQ di negara kita malah nggak jadi gara-gara ya ormas mungkin atau segala macam, I don't know. Agak sedikit ironis jatuhnya. Kami sudah ada MOU dengan Kementerian Investasi bahwa ke depan setiap ada investasi itu akan masuk juga pertimbangan terkait dengan ketenagakerjaan. Solusi ketiga yakni Kementerian Ketenagakerjaan mendekatkan diri dengan para pengusaha untuk mendapatkan bocoran data kebutuhan lapangan kerja. Baru untuk solusi yang keempat, Yasir menyebut bekerja di luar negeri bisa menjadi opsi selanjutnya. Diberitakan sebelumnya Menteri P2M Abdul Qadir Kading mendorong penurunan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah dengan menyarankan masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara resmi. Jadi begitulah topik ngopi pada kesempatan kali ini, yang sebenarnya cuma pengen ngelurusin sebuah berita yang orang-orang tuh takutnya ada emosi doang gitu tanpa tahu konteks fullnya kayak gimana. Gua khawatir kalau misalnya lu marah tapi lu nggak tahu arahnya kemana, jadi orang-orang tuh cuma ngeliat kemarin lu tuh cuma sesuatu yang ya kosong doang gitu, karena emang kita nggak ada ilmunya sama sekali. Padahal mah kita tinggal baca sedikit aja baru ngerti gitu. Oh konteksnya berarti yang bilang oh kerja di luar negeri itu emang menteri emang ngomongin soal pekerjaan di luar negeri. Terus ada Menaker yang bilang kayak nggak usah kabur kayak emang kerjaan dia. Justru tanggung jawabnya menteri tenaga kerja nggak sih Pak Yasirli nggak sih untuk bener-bener mempersiapkan dan juga meyakinkan orang Indonesia lapangan pekerjaan itu benar-benar ada gitu di setiap daerah. Kita lihat bagaimana nanti ke depannya gitu ya, apakah lapangan pekerjaan masih ada, apakah job fair itu masih bisa menyerap lulusan-lulusan yang emang sampai sekarang masih nganggur gitu ya. Let's see. Video itu aja mungkin topik kopi berkesempatan kali ini. Terima kasih banyak udah mendengarkan Yaping gue sama Bro Menit. Sampai jumpa lagi di next video. Gue undur diri. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga yang belum dapat pekerjaan sampai sekarang bisa secepatnya dapat opportunities dan juga kesempatan. Amin. Sampai jumpa lagi. Bye bye.